Saudara, sejak 7 Oktober, hari-hari mencekam dirasakan warga Palestina di Gaza brutal. Israel menyerang secara habis-habisan tanpa jeda. Tak ada kedamaian siang dan malam, warga Palestina di Gaza tak pernah berhenti mendengar suara ledakan, deru tembakan. Ngeri, saudara. Bahkan rumah sakit yang seharusnya bisa menjadi tempat berlindung bagi para korban, kini sudah tak aman lagi. Jika Israel tak kunjung menghentikan agresinya, kemana lagi warga Palestina mencari tempat berlindung? Tak ada tempat yang aman bagi warga Palestina. Israel bahkan lancarkan serangan ke rumah sakit 9 November kemarin. Dalam waktu 24 jam, militer Israel bahkan membombardir 6 rumah sakit di Gaza Utara dan kota Gaza. Termasuk rumah sakit Indonesia. 2 rumah sakit diantaranya merupakan rumah sakit anak-anak. Lebih rinci, saudara, rumah sakit yang serang Israel ada rumah sakit Shifa, rumah sakit Indonesia, rumah sakit anak Nasir, rumah sakit anak Rantisi, rumah sakit anak Al-Aud, dan rumah sakit Al-Quds atau sekitarnya. Padahal rumah sakit ini, saudara, menjadi tempat perawatan korban luka dan tempat ribuan orang mencari perlindungan. Dengan demikian, 18 dari 35 rumah sakit di Gaza tidak bisa lagi beroperasi. Padahal rumah sakit yang masih bisa melayani korban serangan Israel pun memiliki keterbatasan fasilitas. Bagaimana kita menerjemahkan serangan bertubi-tubi ini? Israel lancarkan serangan di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza pada Kamis malam. Serangan ini menyebabkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit. Visual ini diunggah jurnalis yang bertugas di Gaza melalui akun Instagramnya @almarch_free. Serangan bom menyebabkan ledakan besar di lingkungan rumah sakit Indonesia. Ledakan terdengar beberapa kali. Panik, orang-orang di sekitar rumah sakit dan yang ada di dalam tenda berlarian mencari tempat berlindung. Al Jazeera bahkan menyiarkan detik-detik serangan di sekitar rumah sakit Indonesia pada 9 November kemarin. Ledakan beruntun dengan api membuat penghuni rumah sakit panik. Serangan ini membuat atap di beberapa titik rumah sakit jebol. Rumah sakit Indonesia sementara ini menampung puluhan ribu orang yang terluka dan sakit. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pasien dan para pengungsi yang tengah berada di rumah sakit panik dan berlarian menuju gedung rumah sakit untuk berlindung. Saat ini rumah sakit Indonesia di Gaza tengah menampung puluhan ribu pasien korban Israel yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kementerian Luar Negeri RI memastikan 3 relawan warga Indonesia di rumah sakit Indonesia di Gaza Palestina saat ini dalam kondisi aman dan selamat usai serangan rudal Israel Kamis lalu. Dan saudara, inilah rekaman Israel melancarkan serangan udara di sekitar rumah sakit Al-Wadah di Gaza. Orang-orang yang berada di lokasi tampak panik berupaya melindungi diri. Suara ledakan terdengar berkali-kali. Serangan di lokasi ini memakan puluhan korban jiwa. Rumah sakit terbesar di Gaza, rumah sakit Shifa, juga diserang militer Israel. Menurut keterangan juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudra, Israel telah membombardir gedung rumah sakit Al-Shifa sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali, saudara, sejak Kamis malam. Militer Israel bahkan menembaki ruang bersalin dan gedung klinik rawat jalan. Akibat serangan ini, seorang warga Palestina tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Setelah serangan tersebut,
Banyak orang yang meninggalkan rumah sakit Syifa karena khawatir adanya serangan lebih lanjut. Dan saudara, ini merupakan visual penanganan medis di Rumah Sakit Al-Quds yang tetap beroperasi di tengah sumber daya yang minim karena pemadaman listrik akibat kehabisan bahan bakar. Para tenaga medis menangani pasien yang terluka dalam kegelapan. Apa yang terjadi pada Rumah Sakit Al-Quds karena terdampak dari serangan Israel yang membombardir kawasan dekat Rumah Sakit Al-Quds. Rumah Sakit Al-Quds sudah diisolasi selama 5 hari karena jalan menuju rumah sakit ditutup akibat pemboman di wilayah ini. Akibatnya, layanan rumah sakit terancam berhenti beroperasi karena kehabisan bahan bakar. Israel belakangan semakin ganas menyerang Gaza dan begitu berani menyerang rumah sakit termasuk menggempur sejumlah ambulans yang tengah beroperasi. Israel berdalih kalau serangan yang mereka lakukan adalah menyerang Hamas. Padahal berdasarkan hukum humaniter internasional, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, rumah sakit sebagai objek sipil yang mendapat perlindungan atau tidak boleh diserang maupun dijadikan sandera. Israel membenarkan tindakannya dengan dalih rumah sakit di Gaza menjadi kamuflase Hamas untuk membangun situs-situs mereka, termasuk terowongan bawah tanah. Rumah sakit Indonesia di Gaza dituduh Israel dibangun di atas jaringan terowongan Hamas, sekaligus melindungi jaringan terowongan itu dari pengeboman karena berada di bawah rumah sakit. Mercy lantang membantah tuduhan Israel bahwa rumah sakit Indonesia di jalur Gaza dilalui jaringan terowongan Hamas dan digunakan untuk menyerang Israel. Bahwa rumah sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti bunker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF dan meliris bahwa rumah sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itu kami membantah pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyebut tak ada lagi tempat aman di Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio menyatakan Gaza adalah kuburan bagi anak-anak. Ia juga mendesak gencatan senjata. Dan setelah ditekan, Israel akhirnya menyetujui pelaksanaan jeda kemanusiaan. Nantinya Israel akan menghentikan serangan selama 4 jam setiap hari. Setelah sebelumnya, Israel terus-menerus menginstruksikan warga Palestina untuk menjauhi zona pertempuran. Ya saudara, serangan bertubi-tubi yang dilayangkan Israel ke Gaza sudah menewaskan belasan ribu korban jiwa. Ketika Gaza jadi neraka, ribuan orang terlihat mengungsi pada 8 November. Mereka berjalan di jalan raya utama Salah al-Din di utara selatan Gaza dengan hanya membawa apa yang bisa mereka bawa. Beberapa orang lainnya mendorong kerabat yang sudah lanjut usia. Mereka hanya punya waktu bergerak ke jalur selatan selama 4 jam sesuai jeda operasi militer per hari. Jumlah warga Palestina yang mengungsi terus bertambah. Dari pantauan PBB, sekitar 1,5 juta dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Dan saudara, hingga kini jumlah korban tewas akibat serangan Israel ke jalur Gaza Palestina terus bertambah. Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober mencapai lebih dari 11.000 orang. Mayoritas korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membawa pesan Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menyampaikan perang Hamas Israel untuk segera dihentikan. Presiden Jokowi mengatakan pertemuan ini menjadi kesempatan Indonesia menyampaikan sikap tegas Indonesia soal Gaza. KTT OKI di Riyadh, saya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada tanggal 12 November. Kunjungan ini akan merupakan kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai Gaza dengan Presiden Joe Biden. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan baik untuk langsung menyampaikan hasil KTT OKI di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara OKI untuk membela keadilan dan kemanusiaan.
sudah banyak korban jiwa berjatuhan. Gencatan senjata kemanusiaan perlu segera dilakukan di Gaza untuk menghentikan suara tangisan duka. Jika tidak, akan semakin banyak korban berjatuhan.